Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada sore hari ini Allah menghimpun kita kembali di majelis ilmu di tempat yang paling mulia ini. Mudah-mudahan duduk kita semua termasuk apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca ayat dari kitab Allah, mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat Allah, diturunkan sakinah ke dalam hati mereka, dan disebut-sebut nama mereka semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan kalimat agung yang diucapkan oleh Ummu Ismail Sayyidah Hajar. Dia ketika ditinggalkan oleh suaminya atas perintah Allah, maka dia berkata, kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Dan kalimat ini adalah kalimat iman yang tentu untuk mengucapkannya saja tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau kita kemudian menempatkan diri kita pada posisi ibunda kita Hajar misalnya, seorang istri dengan anak yang masih bayi merah, ditinggalkan di lembah tidak bertanaman, yang kering, tandus, gersang, berbatu-batu, dan suaminya satu-satunya sandaran hidupnya pada saat itu pergi meninggalkannya menuju ke negeri yang lain. Ini yang dilakukan oleh Hajar bukan kalimat sembarangan yang diucapkan oleh beliau, karena ketika mengucapkan kalimat ini berarti beliau memenangkan imannya kepada Allah, mengatasi segala rasa kecewa, segala rasa khawatir, segala rasa gundah gulana, segala rasa gelisah, segala rasa bahkan mungkin cemburu dan takut yang kemudian menghantui jiwa normal dan manusiawi seseorang yang ada pada posisi ibunda Hajar. Tapi dia memenangkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Ini pelajaran yang luar biasa, bahwa di saat seperti ini memenangkan iman itu merupakan ujian tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian kalau kita sudah beriman dan mengucapkan keimanan kita di lisan, maka langsung keajaiban akan terjadi? Apakah ketika Sayyidah Hajar mengucapkan kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami, maka kemudian hidangan turun dari langit, makanan, perbekalan, rumah langsung jadi, gitu ya, kendaraan langsung tersedia bagi ibunda kita Hajar? Tentu tidak. Iman itu selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan, dibiarkan setelah mengucapkan kami telah beriman, lalu tidak diuji lagi? Tentu tidak demikian. Allah pasti akan menguji setiap orang yang mengungkapkan kalimat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin tinggi keimanan seseorang, maka makin berat pula ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi kalau kita merasa hidup kita kok itu ujiannya enteng-entengan gitu ya, ringan-ringan saja, tabaraka rahman, mungkin memang level keimanan kita adalah level diuji dengan yang
ringan-ringan. Tidak seperti para kekasih Allah Subhanahu wa taala, Allah menguji mereka itu kalau kita perhatikan kebanyakan diuji Allah dengan hal yang paling dijunjung tinggi di dalam hati. Jadi perhatikan apa yang paling dijunjung tinggi di dalam hati, itu yang akan menjadi pintu ujian yang paling berat. Kalau kita perhatikan Nabiullah Muhammad SAW, kekasih Allah, Rasulullah SAW itu, apa yang paling beliau junjung tinggi di dalam hidupnya? Kata para ulama, yang dijunjung tinggi Rasulullah dalam hidupnya adalah as-sidqu, kejujuran. Maka Nabi SAW itu orang yang siddiq, bukan cuma jujur, sangat benar ucapannya, semuanya. Bahkan sejak beliau belum diangkat menjadi Nabi maupun Rasul, beliau adalah Al-Amin, orang yang dipercaya, orang yang amanah. Bayangkan orang yang hidup selama 40 tahun dengan semua orang percaya kepada beliau. Orang yang hidup selama 40 tahun dan semua orang tidak ada yang meragukan kata-katanya. Orang yang hidup selama 40 tahun dan semua orang mengatakan yes kepada beliau. Tiba-tiba ketika wahyu turun kepada beliau dan beliau berkewajiban untuk menyampaikannya, gitu ya. Orang-orang yang dulu mempercayai beliau tiba-tiba berkata, kami tidak lagi percaya kepadamu wahai Muhammad. Kami tidak mau percaya kepadamu wahai Muhammad. Kami tidak mau beriman kepadamu wahai Muhammad. Maka Al-Quranul Karim menggambarkan dengan sangat luar biasa. Fala'alaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Bayangkan. Sampai-sampai engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hampir-hampir hendak membinasakan dirimu sendiri karena mereka tidak mau beriman kepada apa yang kau sampaikan. Seakan-akan kita bayangkan Nabi SAW itu 40 tahun lebih mengucapkan kebenaran yang berasal dari dirinya sendiri, semua orang percaya, tetapi begitu kebenaran datang dari Allah, beliau menyampaikan kebenaran dari Allah, semua orang tiba-tiba tidak mau percaya. Itu ujian yang sangat berat bagi beliau SAW. Ibunda kita Maryam, Sayyidah Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, apa yang paling dijunjung tinggi dalam hidupnya? Kesucian. Masya Allah. Maka ujian itu datang juga dalam soal itu. Beliau yang seorang ahli ibadah, qanitah, berada di dalam Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis. Kemudian berada di mihrabnya. Ketika di mihrabnya, Masya Allah ya, yang namanya rizki turun dari langit langsung kepada beliau. Sampai-sampai Al-Quran menggambarkan kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Nabi Zakaria saja yang seorang nabi takjub kepada bagaimana setiap kali dia masuk ke dalam mihrab tempat Maryam beribadah, di sisi Maryam sudah ada rizki yang berlimpah. Qala anna laki hadza? Ini dari mana wahai Maryam? Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Ini dari Allah wahai paman. Jadi bisa dibayangkan begitu mulia kedudukannya, begitu suci di tengah-tengah masyarakat Bani Israel. Lalu Allah menguji, maka ujian Allah itu soal yang paling dijunjung tinggi hidupnya. Wanita yang sudah dikenal sebagai wanita suci, mulia, menjaga diri, tiba-tiba gitu ya, Allah uji dengan kehamilan yang bukan karena disentuh oleh seorang laki-laki. Tapi siapa yang mau percaya gitu ya? Prosesnya orang hamil wajarnya ya ada lelakinya. Tetapi subhanallah, bahkan ketika Jibril datang saja, Maryam berkata, A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih dari dirimu kalau engkau orang yang bertakwa. Dan inilah ujian yang sangat berat itu dirasakan oleh ibunda kita Maryam. Beberapa ulama memberikan catatan, ini penting untuk kita perhatikan, hubungan antara keyakinan kita kepada Allah dengan seberapa lancar karunia Allah datang kepada kita. Semakin bulat keyakinan seseorang kepada Allah itu, anugerah yang diberikan Allah kepadanya itu makin lancar. Ketika Maryam beribadah di mihrab itu, wajada indaha rizqa. Rizki itu ada di sisinya. Tetapi ketika Maryam mengatakan sebuah kalimat yang bukan sebenarnya tidak mengurangi imannya kepada Allah. Ini memang kalimat kekhawatiran tentang apa yang akan dikatakan orang tentang dirinya. Dia sendiri ingin bersabar atas musibah itu. Tapi apa kata orang? Sehingga dia berkata, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mangsiya. Aduhai andai saja aku mati saja sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang dilupakan lagi, tidak berarti, kata Maryam. Daripada diuji seberat ini, aduhai seandainya aku mati saja sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang
dilupakan dan tidak berarti. Tabarakar Rahman, maka rizki yang datang kepada Maryam menjadi ada tambahan perjuangan yang harus dikeluarkan. Ketika Maryam melahirkan, apa yang terjadi Bapak Ibu Allah? Disuruh apa sayang? Goyangin pohon kurma. Kemarin nyoba goyangin pohon kurma enggak di Madinah? Nyoba goyangin pohon kurma enggak? Susah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ikut umroh bersama Jejak Imani itu hampir selalu kalau ketemu pohon kurma saya coba untuk goyangin, Pak. Dan yang goyang badan saya, Pak, bukan pohon kurmanya. Coba bayangkan Sayyidah Maryam yang wanita baru saja melahirkan itu disuruh wahuzi ilaiki min jitin nakhlah. Ayo goyangkan pohon kurma itu ke arahmu supaya apa? Rutaban janiya. Rutaban itu, rutab itu kurma yang masih basah, ranum. Tahu nggak kurma yang masih basah itu lepas dari tangkainya gampang apa susah? Susah kan? Masya Allah. Tapi kata Allah itu rutab akan jatuh kepadamu untuk sebagai anugerah rizki. Itu kan sebenarnya ujian saja dari Allah. Bahwa siapa yang menjatuhkan kurma? Allah. Siapa yang goyangin pohonnya? Allah, bukan Maryam. Tetapi karena tadi ada ucapan ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya, maka kata para ulama Maryam diuji oleh Allah. Harusnya kayak di di dalam mihrab, kalau kemudian keyakinannya utuh bulat, lisannya tidak mengucapkan kalimat yang sedemikian, itu wajada indaha rizqa. Rizkinya itu ada di sisinya. Tapi ini harus mengguncangkan pohon kurma. Insyaallah ujian itu yang paling berat datang melalui hal yang paling kita junjung tinggi dalam hidup. Perhatikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang menjadi tema kita hari ini. Kalau Nabi Ibrahim diuji dalam soal apa, Bapak Ibu? Nabi Ibrahim itu hal yang paling dijunjung tinggi dalam hidupnya itu kata para ulama adalah cinta. Maka ujiannya dalam segala hal itu ujian cinta. Cinta sama istri diuji di Mesir kemarin ya, istrinya diambil sama raja. Cinta sama istri diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istrinya yang satu cemburu kepada yang lain. Cinta sama anak yang kemudian sudah ditunggu bertahun-tahun sampai beliau tua. Begitu lahir suruh ninggalkan di tempat yang tidak ada harapan hidupnya. Nanti begitu tumbuh dewasa, anak itu sudah disayang betul-betul, maka diuji oleh Allah dengan disuruh menyembelihnya. Subhanallah, semua ujiannya Nabi Ibrahim itu ujian tentang cinta. Maka ketika beliau alaihi salam lulus dari ujian itu, gelarnya apa Bapak Ibu? Gelarnya Ibrahim Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Karena lulus dalam semua ujian cinta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi Sayyidah Hajar, keluarga Ibrahim alaihissalam ini juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keimanannya. Dia berkata kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Tetapi akhirnya bekalnya habis. Akhirnya air susunya tidak keluar lagi. Akhirnya bayinya menangis dan dia kelaparan. Oh, tahu. Siapa nama bayinya? Ismail. Ismail menangis sampai dalam hadis riwayat Ibnu Abbas itu digambarkan nangisnya itu nangis seperti orang yang kejang sudah mendekati ajal. Bahasa Jawanya itu kejat-kejat, tapi saya tidak menemukan padanan bahasa Indonesianya apa. Ya, kejang yang seperti orang yang sudah akan meninggal. Maka dengan sisa-sisa tenaga, Tabarakar Rahman, Sayyidah Hajar kemudian mendaki ke arah Bukit Safa. Bapak Ibu kemarin naik di Safa landai apa curam? Landai. Halus apa kasar? Halus. Gitu ya. Kemudian tajam-tajam batunya atau rata? Rata ya. Terus panas apa sejuk? Sejuk. Gitu ya. Tabarakar Rahman, berarti kita ini menghayatinya masih kurang gitu ya. Ketika dulu Sayyidah Hajar mendaki ke arah Bukit Safa. Dan kita bisa saksikan kemarin ya puncaknya Bukit Safa seperti itu, batu semuanya ke bawah dan ibunda kita Hajar naik ke situ. Bayangkan seorang perempuan meninggalkan bayinya di bawah, naik ke situ, memandang ke sekeliling, lihat ke atas, adakah orang untuk dimintai tolong, lihat ke bawah, adakah air untuk diminum? Tidak ada.
Maka dia berjalan turun sampai di tempat antara lampu hijau kemarin. Itu adalah bagian yang paling rata dari semua, karena kemudian nanti harus naik lagi. Di situ di tempat rata itu Sayyidah Hajar berlari. Kalau dulu Sayyidah Hajar berlari ini memang dilakukan oleh beliau. Kalau ibu-ibu sekarang tidak perlu berlari, yang perlu berlari bapak-bapak gitu ya. Karena kalau ibu-ibu khawatirnya malah tersingkap aurat kalau kemudian berlari. Kalau dulu Hajar nggak ada yang lihat gitu ya. Lari dia menuju ke Marwah. Lalu mendaki ke Marwah, naik lagi ke atas. Kita kan dari Safa ke Marwah lewat lintasannya lurus ya. Rata maksudnya. Nah, Hajar itu dari atas Bukit Safa turun, lari, naik lagi gitu ya. Mendaki lagi ke arah Marwah. Sama yang dia lakukan. Lihat, adakah orang, adakah air, adakah orang, adakah air. Balik lagi ke Safa, balik lagi ke Marwah. Dan tidak seperti kita yang kemudian lurus-lurus dan rata-rata saja, dia naik turun perbukitan yang sedemikian itu, sampai kemudian tibalah dia di Marwah pada putaran yang ketujuh, pada lari yang ketujuh. Pada saat itu Allah menurunkan pertolongannya. Sayyidina Jibril alaihissalam turun, dia hantamkan sayapnya ke bumi, lalu diperintahkan mata air untuk keluar, dan keluar itu ternyata Masya Allah di dekat kaki bayi Ismail alaihissalam. Bapak Ibu, kalau kita ngelihat satu trek, nyari sesuatu di trek itu, kira-kira kita perlu bolak-balik berapa kali Pak untuk survei? Ini ada yang bisa nolong atau ada air atau enggak? Berapa kali Pak? Sekali, dua kali ya. Tapi Sayyidah Hajar 7 kali. Kenapa? Inilah menunjukkan kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena dia yakin Allah pasti menolong hambanya. Karena dia yakin Allah tidak akan menyanyiakannya. Ikhtiar yang bolak-balik ini tidak akan sia-sia. Dia akan lakukan. Menunjukkan kesungguhan kepada Allah. Di mana Allah meletakkan anugerahnya itu kadang-kadang kejutan. Dan makin kejutan berarti itu orang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan baginya jalan keluar dari kesulitannya, dan Allah akan memberi rizki dari arah yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Makanya Allah memberikan anugerahnya itu di tempat yang tidak disangka-sangka. Air itu memancar di dekat kakinya Sayyidina Ismail alaihissalam, bayi yang menangis dan kakinya memukul-mukul ke tanah ini. Nih, untungnya yang jadi Sayyidah Hajar itu bukan Salim itu ya. Kalau Salim pasti komentar pertama, ya Allah, nggak dari tadi loh ya. Udah bolak-balik di antara Safa dan Marwah, ternyata air itu memancar di dekat kaki bayi. Tapi apa yang keluar dari kehambaannya Hajar? Alhamdulillah. Itu yang luar biasa gitu ya. Nah, maka ini penting untuk menjadi pelajaran bagi kita. Yang terpenting itu berjuang, bukan menang. Yang terpenting itu ikhtiarnya, bukan hasilnya. Karena hasil sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita itu adalah bekerjanya. Adapun hasilnya adalah rizki, yang itu adalah jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rizki itu jaminan Allah, bekerja itu ibadah kepada Allah. Ada cerita gitu ya. Ma'ruf Al-Karhi rahimahullah ta'ala, seorang ulama itu menghadap gurunya Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala. Kemudian Ma'ruf ini matur pada gurunya, guru, mulai sekarang saya sudah semakin yakin bahwa Allah menjamin rizki semua hamba. Maka sekarang saya nggak akan bekerja, saya akan beribadah saja. Loh, kenapa kok begitu? Tadi saya ke sini lewat, itu ada burung, itu sayapnya patah burung itu. Dia hanya pasrah, terbaring di semak-semak. Burung ini sayapnya patah, nggak mungkin bisa nyari makan. Tetapi ternyata burung patah sayapnya ini rezekinya dijamin sama Allah. Karena ada burung terbang ke dekat situ, burungnya yang terbang ini, temennya ini, bawain makanan untuk kemudian nyuapin dia. Berarti rezeki itu dijamin sama Allah. Kalau begitu saya mulai sekarang mau fokus ibadah saja, nggak usah bekerja mencari nafkah. Apa kata Ibrahim bin Adham? Kenapa kamu bercita-cita menjadi burung yang sayapnya patah? Kenapa kamu tidak bercita-cita jadi burung yang membawa temannya, membawakan makanan untuk temannya, dikasihkan kepada temannya itu?
Masya Allah. Barakallahu fikum. Daripada menerima. Ini namanya burung yang sayapnya patah gitu ya. Emang mau tangannya patah? Ya, jazakumullah Sidi. Masya Allah. Tolong dia Ustaz. Bantu. Jadi ketika kemudian ma'ruf kesimpulannya begitu, gitu ya. Nah, burung yang sayapnya patah aja ada Allah ngirim burung lain untuk ngasih makan. Maka kata Ibrahim bin Adham, kenapa kamu cita-citanya jadi burung yang sayapnya patah? Kenapa kamu tidak bercita-cita menjadi burung yang sayapnya utuh, yang bisa membantu temannya yang sayapnya patah? Jadi kita bekerja itu satu, beribadah, bersyukur kepada Allah, i'mal ala Dawuda syukran, wa qalilan min ibadi syukur. Yang berikutnya, niat kita bekerja itu supaya bisa menjadi burung yang sayapnya utuh, yang bisa membantu hamba-hamba Allah yang lain yang sedang dalam kesulitan. Itu kan niat yang mulia di dalam bekerja kita. Jadi kalau soal rezeki, jelas jaminannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum jaminan Allah itu, am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kamu akan masuk surga? Nah, itu belum jaminan. Maka pelajarannya dari Sayyidah Hajar, Masya Allah. Saya tidak patah ya sayapnya Ustaz ya. Masya Allah. Itu jadi pelajaran pentingnya adalah berjuangnya itu. Itu yang akan mengundang pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasilnya sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan zam sama sa'i penting mana Bapak Ibu rahmatullah? Sa'i. Penting mana zam-zam sama sa'i? Zam-zam jelas hasilnya, tapi sa'i kalau nggak sa'i nggak umroh namanya, gitu ya. Itu ternyata lebih penting. Makanya Bapak Ibu rahmatullah, minum air zam-zam ya kalau ada, alhamdulillah sunnah gitu ya. Tetapi kalau nggak ada, nggak masalah. Tapi kalau nggak sa'i, masalah gitu ya. Jadi berjuang lebih penting daripada hasilnya gitu ya. Maka ini yang akan menjadi pengajaran penting berikutnya dari keluarga Ibrahim alaihissalam. Mereka berjuang. Dan ibunda kita Hajar itu begitu airnya memancar, beliau berkata dalam bahasa Arab lama, zam. Artinya apa zam? Ngumpul. Ini Masya Allah pintar banget ya. Barakallahu fiik. Ngumpul. Apa yang dikatakan Nabi SAW tentang ibunda kita Hajar? Rahimallahu umma Ismail. Semoga Allah merahmati Ummu Ismail. Karena apa? Ummu Ismail itu ngumpulin batu-batu, kerikil-kerikil dan pasir-pasir untuk menampung supaya air zam-zam ini dalam prasangka beliau, khawatirnya airnya memancar cuma sebentar terus habis itu mampet. Khawatirnya hilang. Maka kemudian ditutup dengan batu dan pasir. Padahal apa yang dikatakan Nabi SAW? Seandainya Ummu Ismail membiarkan zam-zam tidak ditutup-tutup begitu, niscaya Mekah ini ada sungainya. Tapi sama ibunya Ismail ditutup-tutup begitu karena ada kekhawatiran manusiawi di situ. Ya baru nemu, nanti kalau pergi, nanti kalau hilang mata airnya meledos lagi, bablas ke bawah karena cuma pasir, gimana? Manusiawi ya. Tetapi itulah intervensi manusiawi itu membuat rahmat Allah yang besar biasanya kemudian menjadi terbatas. Harusnya jadi sungai. Tapi karena ini khawatir nanti jangan-jangan gitu ya. Maka kemudian dia menjadi disempitkan hanya menjadi mata air, hanya menjadi sumur. Meskipun di antara keajaibannya zam-zam, Masya Allah, dulu diminum oleh Ismail dan ibunya, itu ya tidak sisa banyak-banyak. Sekarang diminum bapak-bapak semua, jutaan kaum muslimin dari berbagai penjuru negara, ternyata Masya Allah itu pun tidak kurang. Ini ya, ini adalah karunia Allah yang luar biasa. Karomah yang luar biasa yang dianugerahkan kepada Sayyidah Hajar, ibunda Nabi Ismail, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah keluarga Ibrahim yang kemudian di situ, nah kurang 1 menit ya waktunya. Oh, mau minum sayang? Boleh. Ini ada 2, 1 buat kamu. Jadi keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seperti kita ketahui kemudian tumbuh dewasa Sayyidina Ismail gitu ya, di tanah haram yang mulia ini, sampai kemudian ketika Ibrahim bersama dengan Ismail alaihissalam, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya. Dia mengatakan di dalam
redaksi Al-Quran kepada putranya, ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuk fangdur madza tara. Wahai anakku tersayang, aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, coba kemukakan pendapatmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perhatikan panggilannya Ibrahim alaihissalam kepada Ismail, ya bunayya. Bunayya itu isim tasghir dari ibni, ya ibni, wahai anakku. Tapi kalau ya bunayya, wahai anakku tersayang. Jadi ini ada ungkapan perasaan di dalam cara memanggil yang semacam ini. Seperti Rasulullah SAW kalau memanggil Sayyidina Utsman, maka beliau tidak memanggil ya Utsman, tapi ya Utsaiman. Memanggil dengan isim tasghir, tanda sayang. Kayak Sayyidina Umar kalau dipanggil juga kadang-kadang disebut ya Umair, untuk menunjukkan rasa sayang. Umar kecil, padahal Umarnya gede banget gitu ya. Tapi dipanggilnya Umair, Umar kecil gitu ya. Ini adalah satu bentuk mengungkapkan rasa sayang. Jadi menyebut sesuatu itu sebagai kecil itu sayang. Misalnya kalau orang Inggris pakai little gitu ya, little Salim gitu kan, itu sayang gitu ya. Kalau orang Prancis le petit gitu ya, itu wah ini nanti dimarahin Altaf nih bahasa Prancisnya belepotan gitu ya. Ya gitu. Jadi ini adalah ungkapan sayang gitu. Jadi kalau biasanya guyangannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahasa Arab itu ya, masjid. Itu ya masjid normal. Kalau masjid kecil apa Pak? Kalau di Indonesia musola ya. Padahal kalau di Arab musola artinya tempat sholat yang lebih umum. Bahkan pada hadis-hadis yang dirujuk adalah tanah lapang tempat sholat id, tanah lapang tempat sholat istisqa, itu namanya musola. Bukan masjid kecil. Masjid kecil bahasa Arabnya musaijid. Itu namanya masjid kecil, itu bahasa Arabnya pakai isim tasghir, itu fu'ail ya, itu musaijid itu ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, ya bunayya kata Ibrahim, wahai anakku tersayang, inni ara fil manami, aku melihat di dalam mimpiku, anni atbahuk, aku menyembelihmu. Fangdur madza tara, coba kemukakan yang menjadi pendapatmu. Jadi ini sebuah kalimat yang sangat indah dari Nabi Ibrahim. Datang perintah Allah kepadanya melalui mimpi, menurut riwayat 3 kali berturut-turut, ternyata memerintahkan dia untuk menyembelih Ismail alaihissalam, gitu ya. Dan ini menarik. Nabi Ibrahim yakin nggak itu perintah Allah? Yakin. Kenapa nggak langsung dilaksanakan aja? Kan yakin perintah Allah. Kenapa pakai rembugan sama si anak kecil ini, si Ismail ini? Menarik sekali, Masya Allah. Seyakin apapun kita pada sesuatu yang itu perintah Allah, kalau pengamalan dari perintah Allah itu melibatkan orang lain atau memberi dampak kepada orang lain, maka mengajak musyawarah orang itu adalah sebuah keutamaan meskipun orang itu masih anak kecil. Inilah dulu yang menjadi jawaban dari Allahu yarham Buya Muhammad Nasir ketika ada beberapa ulama yang mempertanyakan sikap beliau. Kenapa memperjuangkan Islam dalam kehidupan bernegara kok di parlemen gitu? Buat apa diperjuangkan? Yang namanya Islam bernegara itu ya sudah kewajiban dari Allah, perintah dari Allah. Ngapain didiskusikan gitu ya? Ngapain dimusyawarahkan di konstituante? Ngapain ngobrol-ngobrol sama IJ Kasimo? Ngapain sama Partai Katolik? Ngapain sama PNI? Ngapain sama berbagai partai yang ada di parlemen? Gitu. Jadi Buya Muhammad Nasir dipertanyakan begitu. Apa yang beliau katakan? Yang beliau jawab adalah kisah Nabi Ibrahim ini. Seyakin-yakinnya Nabi Ibrahim bahwa itu perintah Allah, tapi kalau pengamalan perintah Allah itu melibatkan Ismail, maka Ismailnya diajak musyawarah. Saya yakin, kata Nasir, mengamalkan Islam dalam kehidupan bernegara itu perintah Allah. Tapi kalau dalam mengamalkan Islam dalam kehidupan bernegara itu perintah Allah ini juga berkaitan dengan saudara sebangsa setanah air yang lain, saya akan berdakwah untuk meyakinkan mereka sampai mereka tidak ada keraguan lagi bahwa Islam adalah yang terbaik. Itu yang dikatakan oleh Buya Muhammad Nasir. Gitu. Siapa? Perdana Menteri. Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah Ismail menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku, kata yang dipakai oleh Ismail juga adalah abati, bukan abi. Abati itu berarti abahku, bukan
bukan sekedar bapakku tapi abahku. Ini ada guru saya dulu, yang guru bahasa Arab saya suka bercanda, dia mengatakan abah itu bapak yang keibuan. Kenapa? Karena ada tak marbutohnya. Abah itu bapak yang keibuan karena ada tak marbutohnya di situ. Abah gitu ya. Ini adalah panggilan cinta dari seorang anak kepada ayahnya. Dia bilang abah gitu ya. Ini kita bisa membayangkan ya, sayangnya Nabi Ibrahim ke Ismail itu kayak apa. Nunggunya berapa puluh tahun sampai ada Ismail yang mengisi hidupnya Nabi Ibrahim itu. Jadi ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu, engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Kalau Nabi Musa janji kepada Nabi Khidir mengatakan satajiduni insyaallahu sabiron. Engkau akan dapati aku insyaallah sebagai orang yang sabar. Itu kata-kata Musa alaihissalam. Kalau kata-kata Ismail alaihissalam, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Apa bedanya? Sabiron itu percaya diri. Engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk, bukan termasuk, sebagai orang yang sabar. Itu agak menepuk dada. Tapi kalau kemudian minas sabirin itu tawadhu. Aku hanya termasuk dari orang-orang yang sabar yang ada banyak. Pada buktinya apa yang terjadi? Nabi Musa sabar nggak sama Khidir? Nggak sabar. Nabi Ismail sabar nggak sama apa yang dilakukan bapaknya atas perintah Allah? Sabar, Masya Allah. Maka tawadhu itu penting gitu ya. Memasrahkannya kepada Allah, tapi juga tawadhu di dalam ungkapan di mana mengatakan satajiduni insyaallahu minas sabir. Engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Kering ya. Kakinya kering. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah perintah Allah Subhanahu wa taala itu dilaksanakan. Dan dari hadis-hadis yang kita baca tentang riwayat bagaimana Ibrahim melaksanakan perintah Allah itu ya, Masya Allah. Ketika menyembelih Ismail, yang dilakukan Ibrahim adalah memejamkan mata. Ismailnya juga memejamkan mata, Masya Allah. Nutup mata itu tanda apa Bapak yang dirahmati Allah? Tanda manusiawi. Ya nggak mungkin toh Bapak menyembelih anak itu. Kalau Ibrahim kok tidak menutup mata, tidak merem itu ya, patut diragukan kebapaannya kan gitu. Gak mungkin ada bapak tega menyembelih anaknya. Maka dia memejamkan mata sebagai tanda pasrah dan percaya kepada Allah dan berprasangka baik kepada Allah. Pasti Allah akan memberikan hal yang terbaik dan tidak akan menyanyiakan amal saleh seorang hamba. Maka dipejamkanlah mata itu, Masya Allah. Dan ini kemudian yang Allah Subhanahu wa taala penuhi gitu ya. Guyonan Allahu yarham ka Mu'tamid Khalil, guru saya dulu ya. Memang keajaiban itu datangnya kalau kita tidak terlalu aware, jangan terlalu mengharap-harap keajaiban itu datang. Biasa saja, atau justru kita memang nggak ingin lihat gitu. Baru itu keajaibannya datang itu. Karena guyonannya untungnya Ibrahim memejamkan mata. Coba kalau Ibrahimnya melek, itu malaikatnya bingung. Ya Allah, gantinya pakai domba kapan? Ya Allah, Ibrahim ngeliatin terus gitu kan. Subhanallah. Ini keajaiban itu datang dengan pada kondisi yang kadang-kadang seseorang tidak melihatnya. Masya Allah, tabaraka rahman, Allah gantikan. Dari yang dilakukan Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, kita dapat kesimpulan yang luar biasa. Bapak Ibu sering dengar nggak ada orang bilang, oh kalau ikhlas itu ya harus ringan, gitu. Pernah dengar nggak? Apalagi perumpamaannya aneh-aneh. Ikhlas itu kayak ke WC, plong, gitu kan? Iya nggak? Sering dapat ungkapan-ungkapan kayak begitu. Ya kalau nggak ringan berarti nggak ikhlas, gitu. Iya. Pertanyaannya, Nabi Ibrahim nyembelih putranya ringan apa berat? Berat. Pertanyaan berikutnya, Nabi Ibrahim ikhlas apa enggak? Nggak tahu. Ikhlas. Saksinya Allah bahwa Nabi Ibrahim itu telah melaksanakannya dengan kepasrahan kepada Allah dan beliau ikhlas. Kesimpulannya, ikhlas enggak harus ringan. Ada orang yang ikhlas itu harus memperjuangkan supaya ada orang yang merasa ringan melakukan sesuatu, itu harus memperjuangkan supaya ikhlas. Ibu-ibu bayar umroh ini ringan apa berat? Berat. Yang
yang bekerja. Yang ringan juga harus berjuang untuk ikhlas. Wah, biasa, berangkat enteng. Itu juga harus berjuang untuk ikhlas. Yang berat juga harus berjuang untuk ikhlas. Dua-duanya sama-sama peluang untuk ikhlas. Makanya dalam Quran untuk perintah amal yang besar seperti jihad misalnya, Allah berfirman, infiru khifafan wasiqalan. Berangkatlah dalam keadaan ringan maupun berat. Karena ringan dan berat itu kadang-kadang nggak ada hubungannya sama ikhlas, tapi hubungannya dengan perasaan-perasaan, dan perasaan itu belum tentu gambaran dari keikhlasan. Ada orang berangkat jihad itu ringan. Kenapa? Istrinya galak. Nah, daripada di rumah diomelin istri terus berangkat jihad jadi ringan gitu. Kan itu dia harus menata niat lagi supaya jihadnya karena Allah, bukan karena menghindari istri yang galak gitu. Ada orang berangkat jihad itu berat. Kenapa? Istrinya solihah gitu ya, anak-anaknya qurratu a'yun gitu ya, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Wes pokoknya nikmat banget berasa di rumah itu. Itu jangankan berangkat berjihad, berangkat umroh aja berat, Pak. Tambah rekomen ini adalah menata niat, bukan soal berat atau ringan. Gitu ya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya, perintah Allah itu melaksanakan dengan berat, tetapi beliau memperjuangkan keikhlasannya semuanya karena Allah. Jadi kita ini kalau mendefinisikan ikhlas, ikhlas itu adalah dilakukan karena Allah, mengharap ridha Allah. Jangan keluar dari definisi itu. Mau ringan kek, mau berat kek, bukan urusan kita, gitu ya. Jangan dibebani ikhlas dengan hal-hal semacam itu, karena yang berat pun bisa ikhlas, yang ringan pun juga bisa ikhlas. Ini soal bagaimana menata niat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang terbatas gitu ya. Memang kajian kita tidak bisa banyak, tapi mudah-mudahan selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Hah? Katanya 17. Oh, extend ya, berarti ngitungnya overtime ya. Oh, masih waktunya ternyata. Lanjut nggak, Seng? Lanjut. Ya, barakallahu fiik. Jadi ternyata Bapak Ibu rahmati Allah, ikhlas itu soal bagaimana kita menata niat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena berat, karena ringan atau karena perasaan-perasaan yang lain yang kadang terlalu sering untuk hinggap di hati kita dengan berbagai macam sebab, gitu ya. Ini yang dinamakan taat kepada Allah itu ya tidak selalu menyenangkan, memang tidak selalu menyenangkan. Dan bagaimana kalau tidak menyenangkan bisa ringan gitu, itu justru di situ perjuangannya. Bahkan pada kondisi tertentu berat itu memperbanyak pahalanya. Ketika puasa musim panas ditanyakan oleh ibunda kita Aisyah kepada Rasulullah SAW, kok puasa musim panas berat? Maka jawaban Nabi SAW, ajruki ala qadri nasabik. Pahalamu sesuai dengan kadar kepayahan yang engkau rasakan. Maka amal yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kemudian dalam bahasa kita dikenal sebagai korban. Kenapa? Mengorbankan sesuatu itu pasti berat. Kalau ringan berarti belum kurban, gitu ya. Ya, kalau pakai O apa pakai U? Yang benar pakai O, pakai kurban. Pakai qaf apa pakai K? Pakai qaf, nyekelu ya. Jadi disebut kurban karena memang ada yang dirasakan terpapas dari diri kita. Ya, kalau Imam Nawawi ketika menafsir ayat Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika, salatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Hewan kurban. Itu salat itu amalan badan yang paling utama. Amalan badan yang paling utama. Sementara korban itu amalan harta yang paling utama. Dan memang di situ ada tuntunannya. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, kalau kita berkorban gitu ya, satu kok masih terasa ringan, tambahi kalau bisa gitu ya. Karena Rasulullah SAW itu di Haji Wada kurbannya berapa ekor, Pak? 100 unta. 100 unta, 63 ekor beliau sembelih sendiri, sisa 37 disembelih oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 63 ekor itu semuanya mewakili usia beliau sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu 63 tahun. Satu unta berapa? Satu unta itu 4 kakinya. Berapa harganya?
Oh, berapa harganya? Besok tanya ke Pak Safar tuh yang mau beli unta, insya Allah. Kami itu di Jogokarian sudah mengupayakan minta izin beberapa kali untuk bisa berkurban unta, tapi ternyata menurut undang-undang di Indonesia unta termasuk binatang yang dilindungi. Padahal sebenarnya kebun binatang Gembiraloka itu sudah setuju, untanya ini sudah terlalu banyak, kalau disembelih di Jogokarian gimana? Kita siap gitu ya. Tapi ternyata tidak boleh sama pemerintah karena itu hewan yang dilindungi gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belajar bahwa ya jangan kita kemudian wah saya kok berat ya, nggak usah diamalkan saja. Wah saya kok berat ya, saya nggak usah ibadah saja. Nah inilah kesimpulan yang keliru karena menganggap yang namanya ikhlas itu harus ringan. Kita harus tetap berupaya untuk kemudian senantiasa taat kepada Allah, baik berat maupun ringan, karena ini adalah soal kemudian untuk menata niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Ibrahim, seperti Ismail. Ya, maka tanggal ke-9 di bulan Dzulhijjah itu disebut sebagai hari Arafah. Karena dikatakan Arafah, Ibrahim sudah betul-betul meyakini bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada tanggal 10-nya ini adalah hari Idul Adha untuk kaum muslimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam masih panjang ceritanya, termasuk bagaimana Ibrahim kembali ke Palestina dan kemudian dianugerahi oleh Allah putra bernama Ishak. Dari Ishak nanti Allah berikan putra bernama Yakub. Dari Yakub Allah berikan 12 putra, salah satunya bernama Yusuf alaihissalam. Jadi inilah keluarga-keluarga yang agung yang telah mengukirkan sejarah, dan juga kita bisa melihat bagaimana cerita yang menarik gitu ya ketika Nabi Ibrahim berkunjung ke Ka'bah Baitullah ketika Ismail sudah berumah tangga dengan wanita Jurhum. Jadi ada kabilah berasal dari negeri Yaman, ketika melihat burung-burung itu sering terbang di atas kota Makkah ini, lembah Makkah ini, karena ada mata air, maka lama-lama mereka minta izin untuk tinggal di situ. Bahkan Nabi Ismail alaihissalam pun menikah dengan wanita Jurhum. Suatu saat Nabi Ibrahim datang ke tempat putranya ketika putranya sedang berburu. Jadi Nabi Ismail itu pekerjaannya berburu. Ini saya juga masih bertanya-tanya sekarang, dulu kalau ini Mekah, berburunya itu kemana gitu ya. Berburunya itu ke daerah mana ada binatang buruan. Tapi sampai masa Sayyidina Hamzah saja masih bisa berburu ya. Itu berarti memang ada padang perburuan yang di dekat Makkah. Dan dulu tanah haram ditetapkan termasuk tidak boleh dibunuh binatang buruannya. Itu kan berarti memang di sini dulu ada binatang buruan gitu. Kemudian ketika datang ternyata ada istrinya Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya ini bagaimana keadaan rumah tangganya, si istri ini ternyata mengeluh semuanya. Maka Nabi Ibrahim berpesan, nanti kalau suamimu datang sampaikan ya nak ya, untuk kalau hafal banget ya, ini aja kamu yang isi aja, ganti palang pintu rumahnya gitu ya, mengganti palang pintu rumahnya. Nah ternyata kemudian Ismail datang, ada apa selama aku pergi, dikabarkan ada orang tua begini-begini, dia berpesan untuk mengganti palang pintu. Oh itu bapakku Ibrahim alaihissalam, dan dia berarti berpesan kepadaku supaya menceraikan engkau karena engkau begini-begini. Akhirnya diceraikan. Kemudian menikah lagi Nabi Ismail alaihissalam dengan istri yang lain. Kemudian datang Nabi Ibrahim lagi, ditanya bagaimana keadaan kalian. Dia banyak bersyukur kepada Allah, menjaga nama baik suaminya, menceritakan yang baik-baik tentang suaminya. Maka Nabi Ibrahim berpesan, pertahankan palang pintu yang ini. Dan kemudian ini dipertahankanlah istri yang ini. Dan Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihissalam untuk membina dasar-dasar Baitullah, membangunnya menjadi Ka'bah yang kemudian menjadi pusat ibadah dari zaman itu hingga zaman sekarang. Ka'bah yang dibangun Ibrahim alaihissalam bentuknya tidak seperti yang kita lihat sekarang ya, lebih besar. Jadi Hijr Ismail itu kenapa dibuat melengkung, karena dulu ketika dibangun kembali Ka'bah pada masa Walid bin Mughirah, ketika Rasulullah berusia 35 tahun, di mana Ka'bah terkena banjir dan kemudian harus dibangun ulang, itu
mereka tidak yakin di mana letak pojok-pojok yang dua ini, sehingga kemudian dia dilengkungkan supaya mana karena ada ragu-ragu mana pojoknya gitu ya. Dan ini adalah bangunan Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim alaihissalam yang besar. Ada sejarahnya tersendiri kenapa Ka'bah yang kita lihat sekarang seperti ini. Jadi ketika dibangun kembali pada masa Quraisy itu ternyata terjadi kekurangan dana. Bukan apa-apa, karena Walid bin Mughirah berkata, kita kalau mau bangun lagi Ka'bah harus pakai harta yang halal. Ayo iurannya pakai harta halal. Ternyata orang Mekah itu harta halalnya sedikit. Wong bisnisnya bisnis haram semua gitu ya. Banyak yang riba, banyak yang naudzubillah perzinaan, banyak yang soal judi, banyak yang soal ini. Sehingga tidak layak dipakai untuk bangun Ka'bah. Dikumpulin hartanya untuk Ka'bah ternyata kurang, cuma kecil. Akhirnya dibangun kecil, pintunya ditinggikan dan kemudian dibatasi siapa yang boleh masuk dan tidak masuk. Ketika Rasulullah di Fathu Makkah berkata kepada ibunda kita Aisyah, seandainya wahai Aisyah, demi Allah kaummu bukan baru saja keluar dari kemusyrikan, niscaya aku perintahkan Ka'bah itu dibongkar kemudian dibangun di atas dasar-dasarnya Ibrahim alaihissalam. Itu yang ini yang menjadi sabda Rasulullah. Rasulullah tahu dong, dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini nanti dilaksanakan oleh Abdullah bin Zubair, keponakannya ibunda kita Aisyah, yang lahir dari Asma, putra dari Zubair bin Al-Awwam, cucu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika berkuasa di Mekah, beliau mengubah Ka'bah menjadi ukuran seperti zaman Nabi Ibrahim. Ketika kemudian Abdullah bin Zubair ini dikalahkan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf dan disatukan kembali kepemimpinan Islam ke Damaskus di bawah pimpinan Abdul Malik bin Marwan, maka kemudian Al-Hajjaj bin Yusuf merubuhkan Ka'bahnya Abdullah bin Zubair dan dibangun kembali seperti ukurannya Quraisy karena tidak mau orang Mekah mengenang Abdullah bin Zubair. Kemudian Daulah Umayyah tumbang, ganti ke Daulah Abbasiyah. Harun ar-Rasyid minta fatwanya Imam Malik. Wahai Imam, bagaimana kalau saya rubuhkan Ka'bah yang dibangun Hajjaj bin Yusuf ini, saya bikin Ka'bah seperti arahan Rasulullah, seperti zaman Nabi Ibrahim, seperti yang dibangun Abdullah bin Zubair. Maka Imam Malik memfatwakan, tidak wahai Amirul Mukminin, jangan dilakukan. Kalau Anda lakukan maka Ka'bah hanya akan jadi permainan politik para penguasa. Penguasa yang satu tidak suka penguasa yang lain, maka model Ka'bahnya diganti. Itu akan jadi menurunkan wibawanya, haibahnya Ka'bah. Sudah biarkan apa adanya. Maka Ka'bah menjadi seperti yang kita lihat sekarang, dan hikmahnya adalah Bapak Ibu dirahmati Allah, karena Ka'bah seperti sekarang, Bapak Ibu tidak perlu menjadi presiden untuk masuk ke Ka'bah. Bapak Ibu bisa sholat di dalam Ka'bah tanpa masuk ke Ka'bah. Gimana? Karena bagian dari Hijr Ismail itu adalah bagian aslinya, bagian dalam Ka'bah. Maka sholat di situ hukumnya sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Jadi tidak perlu masuk, tapi bisa sholat di dalam Ka'bah. Ini hikmah dari yang terjadi pada peristiwa sejarah berkaitan dengan Ka'bah. Jadi kalau ditanya gitu ya, itu Ka'bah itu seperti apa? Oh ya, ini adalah yang kita lihat sekarang. Bapak Ibu tadi sudah dipesan Ustadz Zakaria, kalau tawaf sunnah jangan mepet-mepet terus, karena nanti tidak memenuhi syaratnya tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah, karena terlesep ke dalam Ka'bah itu namanya kalau mepet terus gitu ya. Itu adalah ada pondasi pembatas Ka'bah yang kemudian dilanggar gitu. Ini yang kemudian menjadi catatan kita semuanya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin sampai di sini ada yang hendak ditanyakan. Insya Allah tim Asatid siap menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.